kaya ulo. Enak Boyak pegel Om. habis giling jamu, terus habis itu keluar ngambil kemasan, pulangnya macet. Yang penting lantainya kan udah bersih tau Om, bisa untuk kelosotan. Sebenarnya enggak juga. Bersih kok ini. Ora. Enggak dipel cuman disapu. Lah iya bocah-bocah iki nek misale rampung mau nyapu tok, ngepel esuk isuk. Apa kalau sore tak suruh ngepel lagi ya? Iyalah, Ya oke. iyalah. Lo sing loro kuwi lho. Ya. Engkon ngepel. Nah, dan alhamdulillah karyawanku baik-baik semua, karyawatinya. Dan alhamdulillah yang pada minum sapu jagat sama Badar Molo pada sehat. Yo penyakitnya padahal aneh-aneh loh, aku yo gumun loh. Ngantuk bubuk, makanya kelosotan. Heeh. Halo, sing apa? Sing penyakitnya aneh-aneh ngono. Nggak nyangka kalau jadi apa ya, bukan berarti Badar Molo sama sapu jagatnya berkhasiat tuh enggak, tapi Allah mengizinkan lewat itu gitu loh. Ya iya semuanya kan terjadi karena diizinkan, kalau nggak diizinkan ya nggak jadi. Iya. Gampang tuh. Makanya aku nih misalnya nih orang tanya tuh Pak Didi gitu, obat penyakit ini apa? Pusing aku jawabnya. Obat penyakit ini nggak ngerti penyakitnya apa. Ini dia pesan sapu jagat 1 ya siap. Ya bukan ngene loh. Kita tuh baru bisa ngerti penyakit kita yang mau dilakukan untuk ngatasi, bukan obati ya. Untuk ngatasi penyakit kita apa kan kalau kita paham dulu. Kalau tidak paham, ya nanti akan diarahkan sama orang lain yang merasa paham. Padahal dia belum tentu ngerti. Karena saya ngerti penyakitnya, yang ngerasakan kan kita sendiri. Jadi kita tuh kan harusnya lebih paham daripada orang lain gitu loh. Nah, mungkin yang akan kita lakukan nanti Senin depan ini, kita akan bahas Senin sore. Senin sore kita mungkin akan membahas tentang apa Pak Di? Ya, Ada yang minta DBD, ada yang minta diare, ada yang minta tentang vaksin anak, ada yang minta tentang diabetes, dan itu mungkin akan dikupas satu-satu, cuman masalah urutannya DBD saja. aja, kan. Oh DBD aja. Karena sekarang itu kan lagi musim DBD dan Tadi adikku di WA juga sama orang. kita tidak hanya bahas DBD ya. Tak bahas sekalian tentang Wolbachia. Kan semuanya mikir kan wah Wolbachia ono sing dikei cheat. Ono sing nganggapnya nanti jadi mutan jadi apa. Enggak, semuanya itu logis kok. Hubungan antara bakteri, Wolbachia aja nggak ada yang ngerti tuh kalau itu bakteri tuh. Aku nggak ngerti. Lah iya makanya orang-orang kan ngerti Wolbachia gitu kan, nggak ngerti Wolbachia itu apa, bakteri apa, Bakteri apa coba? hidupnya di mana. Hidupnya di mana? Nah ya rahasia, Rahasia. Besok Senin. Berarti hari Senin ya, hari Senin depan kita akan membahas tentang DBD disertai dengan Wolbachia, nyamuk Wolbachia sekalian. Judulnya nanti mandiri mengatasi DBD. Oh bukan gitu. Bukan. Judulnya mengatasi DBD dan membuka rahasia Wolbachia. Oh, orang ngono membuka rahasia Wolbachia dan trik DBD. dan tip-tip menangani DBD. Nah, gitu. Jadi hari Senin ya seperti biasa di Zoom meeting. Yang tidak bisa ngikuti tapi mau PDF-nya tetap berbayar. Kenapa? Karena kalau berbayar itu mereka nyimpennya beneran. Kalau aksesnya tuh mudah terus gratis. Saya belajar banyak dari waktu itu. Kita bikin di Blogspot, di blog, bikin di WordPress, bikin di mana, di Facebook. Gak ada yang memperhatikan. Termasuk kayak yang kemarin pas waktu MIPI loh. Nah, pas MIPI itu kan juga PDF gratis banyak. Nggak 1-2 doang yang care gitu. Pas setelah nggak ada, YouTube-nya hilang baru gitu. Oh. Nah, sekarang kita akan ngulang lagi, membahas lagi tentang DBD Sama Wolbachia. Sedetail-detailnya. Rahasia Wolbachia dan DBD. Jadi kan sekarang ini pokoknya kalau DBD identik dengan opnam. Nah, kita ini sebagai rakyat yang mengajarkan untuk kemandirian. Jadi penanganan DBD pun tetap tidak
masih bisa dilakukan, Masih masih bisa bisa dilakukan dilakukan. dengan mandiri gitu. Semua orang kan pada bingung toh, ini nanti trombositnya turun, naikin gimana gitunya, naikinnya gimana kan gitu toh. Gimana kalau saya bilang bahwa sebenarnya itu nanti bisa kok naik sendiri kok, gimana kalau saya bilang kayak gitu? Iya, Lah iya makanya. kemarin ketinggalan webinar tentang vaksin masih bisa pakai PDF asal transfer 25.000 itu toh. Sebenarnya saya transfer itu bukan tentang uang, tapi tentang kalau sudah membayar itu disimpannya beneran gitu loh. Itu kemarin aku ada yang kritik, Mbak ilmunya segitu banyak itu masuk bayarnya 25.000 50.000. Halah 25.000 aku harapanku saya nggak punya ya gratis. Kok nggak ada yang tanya ke saya? Kamu Nanti dapat tak jawab lah, sampean kuatnya bayar berapa? tuh diikuti Cihu tuh duduknya Pak D. Tuh. Ikutin Pak D Cihunya. Ya, memang anjing kok itu. Dasar anjing. Senengannya ngikutin orang. Oh ya berarti transfer aja nanti tak kirim. Lah kan memang maunya kan rekaman. Kalau rekamannya nggak ada. Rekamannya nggak? Kenapa kami tidak nge-share rekamannya? Karena pengalaman kemarin dipotong-potong, omongannya dipotong-potong yang di YouTube itu, dipotong, terus kayak status saya pendek-pendek itu loh sama siapa? Dipakai sama Orang-orang yang anti vaksin, Yang anti ada yang vaksin, konspirasi, anti pemerintah. ada orang yang benci kita, ada yang anti pemerintah, terus diprintir itu loh. Seperti tentang vaksin Sinovac aja katanya ditarik. Mbok cek beritanya, Sinovac itu belum ditarik. Tapi memang karena permintaannya udah nggak ada, yang ngapain memproduksi lagi kan ngono. Tapi beritanya itu diprinter, wah di sana ada, mbok dicek. Kadang-kadang orang itu ya kayak gitu tuh. Tapi kenapa yang misalnya ada hubungannya sama Sinovac, terus mereka menutup produksi, kenapa yang dihujat saya sama Pak D ini loh? Nah, karena kita Dikiranya kita itu endorser Sinovac itu. Enggak, saya kan ngomong berdasarkan pengetahuan yang ada dan ilmu yang ada. Ya tapi kan tidak masalah mau vaksin apapun. Maksudnya kita kan mengatakan bahwa vaksin yang dilemahkan, dibunuh itu loh, yang virus yang dimatikan dulu. Ya kan kemarin diceritakan toh. Iya. Vaksin itu kan dilihat dua, manfaatnya sama efek sampingnya. Nah, saya cari yang efek sampingnya paling ringan. Nah, yang manfaatnya paling tinggi karena kenal virusnya 100%. Efek sampingnya itu tidak berarti paling ringan, itu tidak berarti tanpa efek samping ya? Ya ada efek samping. Ada efek sampingnya. Makanya itu harus diperhatikan syarat-syaratnya vaksin juga. Nanti sudah darah tinggi maksa vaksin, atau udah diabetes maksa vaksin, atau dalam keadaan sakit maksa vaksin terus sakit, kita yang disalahin. Nah, Mbok, kalau menangkap sesuatu itu secara penuh, enggak sepotong. Kalau saya sih simpel gini loh. Maam gorengan cabene tok kepedesan ngono lho. Nek mam gorengan pakai cabe kepedesan tapi pengen nggak pedes, leboke ning silite lho cabene. Cabene lho. Ayo, iku siapa tuh? Padahal dia tuh ya memang bukan ngene loh. Jadi nek bude ngelihat misalnya katakanlah ada yang ngomong kayak tadi misalnya kan, ada yang ngomong kita endorser Sinovac gitu. Endorser Sinovac. Sinovac. Coba dilihat dulu. Pro Cina. Wah lah, koncoku Cina kabeh, tapi aku ya ora pro. Aku pro Cina, pro Batak, pro Jawa, pro Inggris, pro Amerika, pro Belanda. Tak naik gini, kelihatan nggak jadinya? Kelihatan. Koncoku itu dari segala rupa, bangsa dan negara. Yang haters aku malah banyak orang Jogja, orang Solo, orang Semarang. Nah, orang Cina-Cina malah pada temenan sama kami. Orang Australia lo temenan sama kita, orang Belanda temenan sama kita. Kemarin dari Inggris dibeliin kue juga. Wong Rusia loh. Wong Rusia lo malah temenan sama kita. Aku malah ditransfer karo wong Rusia. Kayak ngono kita suruh membenci orang, ya nggak mau. Membenci ras tertentu itu ya nggak mau. Anjing aja aku sayang. Kalau saya anjing aja nggak Kirek takut lo, ya. kirek sama kucing, kirek tuh lo jago apa ya orang lo itu. Bruce, jaganya dalam pagar aja, Bruce. Tuh anjing menjaga aku tuh. Itu aja gua sayang, itu anjing yang banyak orang benci aja saya sayang, apalagi gitu. Dan ternyata kasih sayang kita sama orang itu ternyata banyak yang manfaatkan kan kemarin. Tapi ya aneh loh, Pak Di. Kayak waktu dulu itu kita ngajari gratis, apa-apa gratis.
Orang Bandung temenan juga. Nah iya, wong Bandung ada yang temenan, yang musuhan juga ada. Jadi tuh Tapi enggak saya gagas, Pak. saya enggak gagas juga karena saya tidak pernah mendoakan buruk ke yang haters. Tapi saya yakin kalau semua perbuatan manusia itu baik dan buruk selalu ada balasannya masing-masing. Makanya saya suka bilang hati-hati loh nek sengite tenanan atau mengujar kebencian itu. Aku bilang hati-hati, mah bilang wah sok sekti sok apa. Ya ndak nek kowe jahat tenan lho balasane Gusti Allah kontan. Gimana kalau ternyata saya sakti beneran? Nah, pertanyaan sederhana loh. Sakjane Kan ora- tadi dikasih tahu toh, diomongin. Cihu sini. Wah, ini orangnya sok sakti. Loh saya tanya Bukan sekarang. sakti tenanan, tapi Iya. karena doa orang teraniaya itu dikabulkan Gusti Allah. Nah, makanya saya dianiaya Bude terus tiap hari supaya Ya, dikabulkan dianiaya doanya. haters barang lo, ilmunya dijupuk. Mereka yang nggak Oh, vaksin. enggak, mereka nggak bisa ngambil ilmunya kok. Lalu nyatanya kemarin yang pada dikasih kita kasih itu kan pokokers Oh itu iya, pada sekian nggak banyak paham. orangnya. Nyatanya setelah itu juga nggak ada yang Nggak ada paham. yang paham. Berarti apa? Ya memang kalau misalnya nggak takdirnya bisa memahami ilmu pengetahuan ya nggak bisa. Jadi saya tuh nggak pernah merasa tuh ilmunya diambil tuh ya biarin aja. Yang AstraZeneca aja malah ada yang bilang mRNA, ada yang bilang apa? Kipiye aku ngono ki. Ya berarti nggak paham. Berarti Nah. itu gampang. Kalau nggak paham berarti kan nggak bisa memanfaatkan. Betul. Kayak orang dikasih apa kornet di dalam kaleng sarden, tapi kalau nggak ngerti caranya buka ini mau disimpan aja jadi pajangan nggak ada manfaatnya kan. Nah, kan cuma kayak gitu saja. Nah, saya sih nyantai saja. Pak De jinaknya cuma sama Bude. Itu tahu nggak singkatannya Bude? Bude. Sampai nggak pernah lihat saya ngamuk toh. Hanya beberapa orang yang pernah lihat saya ngamuk loh, dan itu tidak menyenangkan ya. Aku kalau Karena ngamuk, nggak bisa dihentikan. ya aku tadi ngamuk sama orang, sama Pak De. Gara-gara tuh aku tuh tadi dijebak. Jadi hati-hati buat Orang itu teman-teman. ngamuknya sak bariku ya aku saya ngamuk mau. Tapi kan langsung tak tinggal pergi. Tadi aku yang ngamuk duluan, Bude ngamuknya setelah saya tak kabari mau ini dihapusin baru. Ora, aku karena ngecek di HP. Jadi ada kurir datang bilangnya aku beli COD, Dikirimi paket. dikirimi paket. Tulisannya paketnya COD. Heeh. Nggak diterima sama anak-anak. Terus kan tak bawa ke Bude. Kan tak, Pak D-nya tanya, aku lagi masak. kan tak tanya, ini bener po? Gue mesen COD karena seumur hidup kita tuh tidak pernah pesan COD. Kita pasti Karena bayar menyusahkan, di depan. karena menyusahkan anu kan kurir kan kalau COD Iya, itu harus kita nggak mau nunggu. menyusahkan orang. Kita tuh nggak pernah mesen apapun COD itu nggak pernah. Lah, tadi tuh terus ngomong COD, aku kan memang hobi belanja. Aku cek dong, aku ada hari ini kan 4 transaksi tuh. Ada di TikTok, ada di Topet gitu kan, aku cek. Nggak ada yang di anu, yang COD ini udah berbayar semua. Ngotot. 4 transaksi ini sepi loh ya. Iya Bude sih. order online 4 sehari itu sepi loh. Biasanya ngantek. Wah 10 pol 15 ngantek kene kembang bolak-balik. Ya iya apa kan olahraga dan itu memberi kerjaan sama karyawan apa tukang deliver. Heeh. Cuman tadi yang titik poinnya apa? Poin penting jika kita pengen ngerti bahwa apakah transaksi COD itu benar atau bohongan, itu tipnya ada 2. Dia selalu tidak punya nomor HP kita. Jadi dia tuh tadi aneh. Karena selama ini kan kalau misalnya saya transaksi di Transaksi Topet atau elektronik apapun, Mm-mm. apapun loh, mau bahkan mau COD sekalipun. Pasti Itu ada kalau pemberitahuan. nanti kurirnya datang ada pemberitahuan. di WA atau di SMS itu pasti WA, ada. Ini sudah dikirim COD misalnya. Kalaupun COD meskipun kita tidak pernah pakai COD loh. Itu pasti ada pemberitahuan. Kalau tidak ada pemberitahuan tiba-tiba datang, terus ditanya dia tidak punya nomornya, berarti itu palsu. Ya, pertama itu tidak ada. Yang kedua memaksa. Dan kalau misalnya kita nggak mau terima kan tinggal, kalau kurir itu kan gampang. Bilang aja alamatnya nggak tahu. Aneh tadi tuh. Bilang aja alamatnya nggak sampai Pak. Oh nggak bisa. Saya minta ibu KTP-nya apa itu? KTP saya kan privacy. Ngapain minta KTP Nah itu saya? trik kedua. Kalau misalnya dia tidak punya HP, kemudian dia minta nomor HP kita, Mm. nah itu berarti dia palsu. Palsu, COD-nya. nggak mungkin. Terus yang kedua, pada saat kita diberikan barang dan kita bilang kita tidak pesan, dia kemudian minta KTP-nya untuk difoto, itu jebakan kedua. Karena KTP kita tuh bisa dipakai untuk apapun nanti sama Iya.
mau untuk pinjol, mau untuk apapun bisa. Ya tak omong ya, Jadi nggak minta jangan KTP pernah buat kasih apa KTP, gitu. foto KTP ke siapapun. Nah tadi ketahuan. Terus habis itu dimarah-marahin. tak malu-malu, nggak kasihan. Terus terakhirnya mau ngomong Pak De, Wah ini zolim. zolim sama anak yatim. Yatim piatu. Ya tak datengin tadi, tak pelototin aja di depan sampai dia pergi. Saya enggak beranjak dari tempat saya sampai dia pergi. Memastikan bahwa dia benar-benar pergi beneran. Tadi tuh kita di cas itu COD itu 150.000. Sampean bayangkan deh, ada orang nanti dia bisa jadi gini, memang ada di situ stikernya, ada nomor barcode-nya, itu bener ada. Tapi kayak gitu kan bisa dibikin. Kalau orang pernah jadi kurir, dia kan tinggal Bisa foto, memfoto. cekrek, habis itu nanti bisa dicetak lagi. Terus di print, Lefarhan bisa kok ngeprint kok. Kan kita tiap hari ngeprint itu. Nah, sudah itu dia nanti tinggal cari barang apa aja, dilipat-lipat, dibungkus ya kan, ditempelin pakai stikernya. Dan itu nanti dia ngecas 150.000. Coba bayangkan, dia ngecas itu tadi aku lihat ke sana loh, Mak. Di belakangnya itu ada dua kardus gede, depannya ada satu karung lagi banyak. Dan itu kalau satu orang dia bisa ngecas 150.000, ada 10 orang dia dapat 1,5 juta loh dari nipu loh. Dari nipu. 1,5 juta. Ini saya nggak memberi ide kepada penipu loh, kalau harus punya nomor HP. Yang kedua, cari rezeki seperti itu nggak berkah. Itu namanya rezeki nggak berkah. Itu bagaimana? Kalau nipu orangnya nggak rela untuk mengeluarkan uang, itu nanti tuh uangnya itu dimakan juga nggak jadi sehat, untuk nyekolahin anaknya juga nggak pinter gitu loh. Dan mungkin akan banyak cobaan. Kalau namanya rezeki berkah itu sedikit pun nggak habis-habis. Bude lagi di mana? Di rumah. Di rumah lah, mau di mana? Ini rumah kita kan saking gedenya itu, kadang di depan, kadang di belakang aja masih wah tuh. Iya. Cihu, sini hu. Diruin delik ning isor. Cihu sini. Ada kelelawar loh di depan. Di depan dari dulu mana ada kelawarnya sih? Dekat tempat listrik. Di atas tuh ada lagi, bisa buat duduk-duduk kayak di kafe, tapi belum tentu saya 2 minggu 3 minggu sekali ada di Ke sana. atas. Di belakang juga. Terlalu capek buat naik. Ini naik turun. Jadi kalau udah seharian kerja, habis itu mau kemana-mana malas. Saya sering mau tidur di sini. Ya, saking malasnya naik ke atas itu. Kamarnya ada enak itu, bareng sama perpustakaan bisa baca buku. Tapi naik ke atas aja itu udah kecapean. Jadi paling tidur aja di sini. Di mana ada, kan saya nggak harus di kasur saya tidurnya. Di lantai Pak De itu Di lantai pakai. Soalnya Pak De itu takut disantet. Udah. Pak De itu kalau misalnya tidur susah disantet, kenapa? Karena Pak De selalu tidur di lantai. Saya dari SMP. Kalau saya susah disantet, kenapa? Karena yang nyantet kurang menakutkan dibandingkan saya. Saya dari SMP tidurnya di lantai terus, nggak pernah tidur di kasur. Saya. Aku nih anak sing nyantet aku tak balik langsung. Kena wonge dan keluarga nih. Ya, berarti Senin ini ya bahas DBD dan Bulbahia ya. Minggu bahas ASN. Hari Sabtu. Sampai. Hari Sabtu malam. Hari Sabtu malam ada webinar Lah, Zoom meeting iki ASN. Jumat sesuk si Armanda karo si kuwi teko. Armanda karo si Akmal teko. Lah, wis Jumat to, Setune malam Minggune berarti kan bahasa ASN. ASN. Hari Minggunya Minggu, libur. Senin. Seninnya Hari Senin. webinar lagi. Bahas. Kan aku kena DBD libur sama kue hari Bulbahia. Minggu kan ya lumayan, eksploitasiku tidak terlalu berlebihan untuk ada hari libur. Jadi hari Minggu aku oleh dolanan. Karena nih Senin, Selasa, hari Rabu. Selasa kita pergi. Selasa kita ke Bogor. Karena hantunya pun deg-degan di pelotot. Aku kan jarang melotot. Aku tuh nggak melotot, nggak perlu melotot. Nggak perlu melotot. Nggak perlu melotot terus udah wedi orang tuh. Itu saya neng Pulau Waras tuh malah lebih parah-parah lagi. Saya itu baru tahu tipe-tipe orang itu setelah saya jadi admin loh. Ternyata kalau kita itu tidak punya power, tidak punya kuasa, itu memang benar-benar direndahkan sama orang. Jadi admin, jadi tukang apa gitu. Makanya saya berusaha untuk tidak merendahkan orang sedikit pun.
Walaupun akhirnya orang-orang yang tidak kita rendahkan kayak ya waktu itulah di Pekokor itu kan mereka tuh siapa, mereka makin injek-injek kita gitu. Tapi ya orang masalah, tapi yang penting jangan kita aja gitu. Kalau sampean mau merendahkan tuh jangan merendahkan orang yang sudah rendah. Orang yang sudah rendah tuh nggak bisa direndahkan lagi. Kita mencoba Dibantu. melihat Kalau sampean mau jadi legend kayak saya, rendahkan orang yang paling tinggi. Jadi jangan merendahkan anak buahnya. Dulu yang- bukan levelnya sampean untuk berdebat sama anak buahnya. Cari bosnya, tantang bosnya. Kalah menang, sampean tetap jadi legend. mosok lawannya nyuruh orang lagi Jadi nabok lawan oleh tuh jangan tangan. yang kecil-kecil, yang gede sekalian. Kalah menang sampean tetap jadi legend. Nah iku lho sing dhisik pas Pekokor ki wis sakit dibayari. Oka sing dibayari. Saiki dadi haters. Mbok Kenapa? sadar gitu. Kenapa saya enggak tertarik buat ngeladeni itu yang bekas-bekas Pekokor dulu. Enggak nek aku ki ngene lho. Karena Pak. buat saya emang rendah. Emang Simple aku juga saja mau. ngapain. Cuman saya gini buang loh, waktu makanya ngeladenin mereka kalian. tuh rezekinya nggak kebuka apa nggak kebuka. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya kekuasaan, nggak punya duit, nggak punya kekuasaan, nggak punya power apapun, itu pun sudah Enggak punya pengetahuan. nggak punya pengetahuan, nggak punya koneksi, nggak punya teman segala rupa. Itu aja udah sombongnya minta ampun dan merendahkan orang. Seperti saya sama Pak Dia direndahkannya serendah-rendahnya loh. Itu mereka belum punya kekuasaan. Bayangkan kalau mereka jadi pimpinan, jadi penguasa atau punya uang Makanya banyak. nggak pernah ditakdirkan jadi pimpinan. Nah itu makanya saya bersyukur. Makanya saya tuh introspeksi sebenarnya dengan seperti itu. Makanya saya sama Pak Adi itu kalau misalnya kita merasa menzolimi orang, kita langsung koreksi. Kenapa? Karena itu akan menghambat rezeki kita. Dan itu kita buktikan loh, Sapu Jagat sama Badar Molo itu loh sekarang penjualan 2.500 sebulan. Promo loh, saya promo gitu-gitu doang. Kenapa orang-orang pada beli? Ya karena sembuh. Terus apakah sembuhnya itu karena Sapu Jagat Badar Molo ampuh? Enggak. Tidak. Tapi karena paham dulu pengetahuannya, terus diizinkan sama Gusti Allah untuk sembuh. Makanya orang yang beli tidak mohon sama Gusti Allah nggak dapat gitu loh. Tidak bakalan sembuh. Itu apalagi ya banyak itu Pak D yang PM untuk jadi reseller. Beli belum pernah, kenal produknya belum pernah. Saya kasih enggak. Karena kalau jualan Sapu Jagat sama Badar Molo karena pingin duit, mending dagang yang lain, dagang mie ayam, dagang bakso dan dagang sebagainya. Kalau pengen yang duitnya gede dagang narkoba. Dagang narkoba. Kemarin ada loh langsung yang mau transfer untuk beli 100 nggak saya kasih. Maaf Bude, saya cuma tanya-tanya itu kenapa Bude marah. Karena apa? Orientasinya itu tentang keuntungan, tentang itu. Maaf saya sangat tersinggung kalau misalnya ngomongin Sapu Jagat sama Badar Molo hubungannya sama keuntungan gitu enggak. Mikirnya simpel. Sejak awal kita buat Sapu Jagat sama Badar Molo buat bantu. Kalau niatnya buat bantu, ya kita mungkin bisa kerjasama bareng-bareng. Tapi kalau niatnya sejak awal sudah mau nyari keuntungan, silahkan jualan yang lain saja. Nggak usah menghubungi kita. Nah iya. Oh ini jualnya berapa, ini dapat berapa, ini berapa ininya. Karena pengalaman ya buat teman-teman yang reseller kami ini, itu buanter loh. Yang mereka tuh ada yang sebulan sampai 400, ada yang 200, ada yang 100, ada, dan mereka tuh santai jualannya gitu loh. Iya. Karena kan kita bantu juga promonya. Iya kita, tapi sembuh masalahnya. Cara sembuh kan juga nggak bakalan beli lagi tuh Pak. Yang jadi reseller, ini gampang saja. Yang jadi reseller itu berarti orang yang memang emang kita punya nilai, kemanusiaan dulu, memang punya nilai punya kemanusiaan dulu. Jadi otomatis yang jadi reseller itu mesti kawan kita. Dan tidak ngelihat duit. Iya. Karena kadang-kadang tuh kalau misalnya orangnya nggak punya tuh kita gratisin. Jadi Badar Molo sama Sapu Jagat itu bukan sekedar jualan. Kalau cuma sekedar ngomongin jual beli, mending reseller yang lain aja, banyak itu. Kalau sekedar jualan, ya Banyak kita reseller jual kaos 150, kayak apa, kayak. 200. Kayak tadi Bude ngecek nggak itu yang bawang putih berapa itu? Berapa harganya tadi? Jus itu tadi? Bawang jus bawang Berapa 144.000. 154.000. Kita satu isinya 30. Itu harga pasar ya 75.000. Harga reseller itu kan tergantung pembelian berapa. Jadi tahu kan kita ngambil untung berapa.
kayak gitu masih ada yang nawar gitu. Mau ini pakai ongkir enggak, pakai ini enggak, bisa enggak, ini dua-duanya segitu. Aku bikin sendiri aja deh. Ada lagi yang kemarin nanya, Bude, tolong di-share resepnya biar saya bikin sendiri, nanti bisa saya jual lebih murah. Ampuh nek bisa jual lebih murah. Yang ada, jual lebih murah ada, tapi kualitasnya lebih jelek. Kami kalau datang misalnya untuk kemasan hari ini, itu datang barang hari ini, langsung Pak digiling hari ini, masuk langsung terpacking hari ini. Terus saya di gudang itu ngecek barang yang masuk. Saya tadi buang bawang merah gitu. Jadi nggak ada yang, karena saya anggap nggak layak, tak buang ya. iya emang kalau nggak layak dibuang. Ya, Dan itu Pak D ngecek sendiri-sendiri. di sini pekerjanya banyak, ada yang madai, ada yang bungkusi, ada yang packing, ada yang ngesil, ada adminnya, tapi tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke tempat pengolahan bahan. Yang ada di situ cuma saya sendiri, nggak ada yang. Makanya Pak D boyoknya pegel kadang-kadang. Jadi pada saat sampean semua nyoba sapu jagat sama Badar Molo itu ada saya itu yang giling sama nyaring sendirian itu. Seminggu 250 kilo sendirian, jadi 1 bulan 1 ton. Nggak ada yang nemenin, sendirian semuanya. Yang racik, yang nimbang, yang nyampur, yang memastikan bahwa ini nanti halus nggak gumpal. Itu saya sendirian. Saya nggak pernah ngasih resepnya, komposisinya ke orang lain, nggak pernah. Dan itu beda. Sudah beda sama yang sapu jagat sama Badan Molo yang di luar. Oh iya loh, ada yang ngomong, oh itu mereka, masih ada loh yang komentar gitu, mereka itu plagiat gitu. Kalau misalnya dianggap plagiat, ini laporin polisi aja susah mas. Kan ada kan, tinggal lapor aja. Tinggal lapor ke polisi, ada kantor polisi, dilaporin. Kenapa susah? Plagiat itu kalau sama, terus kalau apa tertidak di apa? Kalau sampean nanti melaporkan, misalnya dianggap meniru gitu kan, meniru dari punyanya CD misalnya kan gitu. Lah berarti kan ya sampean harus melampirkan toh, yang ditiru tuh apanya, berapa gram bahannya ya toh. Nanti dicocokkan sama punya saya toh, kan gitu. Kalau nanti bisa dibuktikan memang niru, ya mungkin sampean beruntung nanti bisa nuntut saya kan gitu. Tapi kalau ternyata tidak terbukti, ya pencemaran bisa dibalik, akan disidik lagi. Kenapa kok bisa melaporkan seperti itu? Dan itu tidak murah lapor-laporan kayak gitu mas. Itu ceritanya. Kalau saya sih daripada cuma ngobrol ngomong-ngomong, laporin aja ke polisi susah amat. Wah plagiat, mencuri resep, gak ada. Alah tak ada nih, kue sing nyuri resep tentang pembuatan salep sitrun itu loh, atau membuat apa? Piye carane nangani DBD, piye nangani wow kue, piye carane milih vaksin, plagiat kabeh kowe. Enggak, itu bukan plagiat, itu ya memang ada ilmunya seperti itu, dan kan saya bagiin gratis. Nah iya, garam krosok ya. Plagiat. Dan saya tidak pernah loh mengklaim bahwa oh ini saya penemunya, saya penciptanya, mana enggak. Saya anggap bahwa ini memang ilmu untuk umum, ya sudah pakai aja. Dan kalau kayak garam krosok, iya kan? Habis itu nanti sampean punya ide mau jualan garam krosok 1/2 kilo 15.000, ya enggak apa-apa, silakan. Dan satu lagi, konsultasi di sini gratis di Pulau Waras. Hampir sejuta loh. Untuk sakit itu loh cukup 150.000. Paling kalau agak berat jadi 2 sak Badar Molo, 1 sapu jagat, berarti 225.000 untuk sebulan. Tidak 1 juta, tidak 1.500.000. Dan bebas 24 jam konsul. Tidak harus datang. Ada yang segila kita? Nggak ada. Kenapa kita bisa segila ini? Karena kita memang dasarnya kemanusiaan. Bukan dasarnya itu apa? Dasarnya itu duit. Dan kalau makanya saya tuh kadang-kadang tuh mangkel nih, misalnya wes konsul gratis, wes ngono. Katanya mau beli ini bisa konsul, kenapa nggak dijawab-jawab? Padahal dia nggak menyertakan data lab, tidak menceritakan dengan detail. Ternyata juga tidak tinggal serumah. Dia datanya sendiri, tidak tahu detail. Gimana saya ngasih saran? Kasih saran yang salah, nanti salah. Kalau salah nanti sampai meninggal dunia, siapa yang tanggung jawab? Yang salah siapa? Sapu jagat sama Badar Molo yang saya disalahkan. Hal-hal seperti itu perlu kehati-hatian gitu loh.
Dan kadang-kadang orang itu enggak. Makanya itu saya bilang uangnya nek di HPI, kadang-kadang kayak ati ngerogoh rempelo itu ya bener. Dan mereka yang kayak gitu saya udah hafal karena saya kan tiap hari itu nangani apa? Maksudnya jawabi ratusan sampai ribuan loh sehari. Konsultasi itu. Ribuan Pak kadang-kadang. Ya pas lagi kayak wingi webinar. Webinar itu satu orang saya jawab berapa kali ya kan? Kali 300 piro. Plus pesanan. Pesanan itu ada sekitar 150 pesanan. Itu kan nggak satu langsung pesen. Jawab. Ribuan lah. Ribuan chat saya jawab tiap hari. Itu kalau telat sedikit saya diblokir. Wow, kelamaan ini ya. Ya blokiran aja. Ya blokiran aku alhamdulillah. Kita nggak rugi kok diblokir orang. Saya tuh nggak pernah rugi. Dan untuk HP admin tolong jangan di-share link-link berita misalnya, ini ada apa tentang konspirasi tentang apa, karena akan saya blokir. Karena itu memang untuk transaksi jual beli sapu jagat sama Badar Molo. Karena ada yang nge-share apa itu nyampah, HP-nya itu udah penuh, ini HP-nya cuman kapasitasnya kecil, dikirimi link-link konspirasi tak bilangin nek kowe nge-share konspirasi kowe salah ngajak orang. Jadi share-nya aja itu ke Pak Dharma Pangrekon aja. Kalau yang pro konspirasi silahkan share itu di WA tuh Pak Dharma itu. Atau jangan nge-WA saya sama Pak D. Atau malah kalau sampean mau mendidik ya, sampean nge-share postingan saya ke Pak Dharma. Nah itu mungkin nanti bisa mendidik Pak Dharma supaya bisa berpikir logis. Itu nanti bilang sama Pak Dharma ini dari Pak Dendro gitu loh. Nah katanya Pak Dendro suruh nge-share link ini misalnya gitu. Kata Pak Dendro disuruh nge-share ini ke Pak Dharma, bilang gitu. Bilang kalau misalnya di vaksin itu nggak ada chip gitu, bilang ke Pak Dharma. Bilang nggak ada yang nanti kalau misalnya chipnya itu nanti ada kekuatan setan gitu, nggak ada. Ya, bilang aja. Salam juga dari Pak Dendro sama Bude gitu. Dan tetap tidak berhasil gitu kalau misalnya mau pakai tenaga supranatural padahal ya. Bukan iki lho, apa bakul iki aqua. Bakul mie ayam. Bakul. Ngomong mie ayam aku udah pengen makan mie ayam tapi udah kekenyangan saya enggak bisa makan. Assalamualaikum Pak De Bude. Waalaikumsalam. Salam sehat Bude Pak De Kediri hadir. Wah itu reseller Kediri Pak Joko Widodo. Jadi resellernya Kediri itu terkenal sebagai presiden. Presiden Kediri. Tapi Presiden Pare. Presiden Kediri. Jadi gampang kalau mau mencari reseller Kediri itu yang namanya persis sama Pak Jokowi. Joko Widodo. Berarti Pak Jokowi itu termasuk orang yang suka dihujat dan dia tidak bales. Betul. Ya iya ono ki. Kawan saya yang punya pet shop ini kemarin ngasih jambu. Makasih ya, Mas. Jambunya udah habis dimakan, tak makan semua. Pas banyak tamu lagi kemarin. Besok tanggal 23 itu yang banyak tamu, bisa 10 lebih. Tiba-tiba di jalan saya panas. Mungkin gara-gara macet ngamuk. Terus saya dikerok ibu saya merah semua. Tanggal 23 ini hari apa? Hari Kamis. Hari Rabu 22 toh? Oh iya, benar. Pak De ulang tahun tanggal 22 Mei. Tanggal 22 Mei. Ada yang mau ngasih hadiah? Kalau ada yang mau ngasih hadiah Pak De, hadiahnya rokok, minta alamat ke saya. Tapi nih hadiah rokok itu cepat habis. Tapi itu habis buat itu kok, untuk membantu Indonesia. Alasan. Lah iyalah. Alasan. Yang jelas membantu saya tidak mengeluarkan uang untuk Pak De rokok. Jadi presiden rumah tangga. Presiden rumah tangga ki abot lo, sanksinya akhirat lo. Aku ki yo pengen lo dolan tekan Kediri cuman belum tahu kapan jadwalnya mau kesana. Gemini dong jadinya betul. Pak De Gemini. Ya. Bimbang sana bimbang sini. Enggak lah. Untung Pak De nggak pernah bimbang milih saya. Soekarno sama Soeharto tuh Gemini loh. Ada. Iya. Berarti kowe ada di presiden. Sing bojone oke. Soeharto bojone sih. Kok lokasi live-nya pindah deh? Ini cuman di ruang depan, yang di belakang panas. Kamu soalnya yang kemarin yang ini kan mataharinya berpindah tempat. Nah, yang apa?
Kalau di pagi belakang. sampai siang sampai sore di belakang tuh panas. Jadi panas banget, matahari masuk ke Nah, belakang. makanya saya kalau belajar tuh malah pindah ke sini apa malah ke Dingin di sampai ke sini. gudang gitu Biasanya loh. kan sini yang panas. Gitu. Cuma kalau udah malam di sini jadi dingin sekali, tapi saya malas lagi pindah ke sono, jadi harus tidur aja di sini. Cuma kalau di sini itu kalau live gitu tuh berisik karena pinggir jalan raya. Tuh. Belum nanti kalau udah jam 10 11 malam itu, wah yang Ngebut-ngebutan. trek-trekan depan sini banyak loh. Motor itu loh, yang begini kan trek-trekan aja nih. Karena jalannya lurus tuh dari sini ke sono. Dani di mana Bude? Dani lagi gantian kan kita di rumah ini. Saya lagi Cihu sama Bruce yang keluar. Sama saya Pak D Gemini. Yo. Apa namanya? Aku kemarin nonton film, nonton The Planet of the Apes. Tapi orang-orang ternyata lebih suka nonton yang Vina itu loh. Ayo nggak apa-apa tuh, masalahnya Bukan, beda. aku bukan gini. Ini kan Vina, terus diangkat lagi. Menurutku kok itu gini loh. Ternyata orang Indonesia itu kalau dibilang kok masih percaya klenek ngono, do tersinggung. Tapi kenyataannya memang masih percaya klenek gitu loh. Ayo biarin aja. Masa roh bisa masuk orang gitu terus bisa ngomong ngono ya percaya gitu loh. Ayo nggak apa-apa, ini saya kemasukan rohnya itu apa Nikola Tesla sama Einstein. Aku kemasukan rohnya Ratu Elizabeth II. Makanya bisa menguasai dunia. Bisa berdoain sopo. Dek, kok menurutku Pak D kalau mirip karo Pak Soeharto. Oh iya, padha mbantu le. Pak D wong bantu. Saya orang mana aja, terserah sampean mau bilang dari Medan, mau bilang dari Bantul, mau bilang dari Jogja, mau bilang dari mana aja, mau bilang dari Kediri, mau bilang dari mana aja saya ngikuti ya. Sak gembiranya sampean saya jadi apa aja bisa. Mau jadi satpam yo bisa, jadi OB yo bisa. Oh, wingi nggak kartu kredit tampang kita nggak meyakinkan loh Pak D. Saya kemarin bikin kredit yo, diomongin, oh bapak usahanya apa? Dagang ya? Iya pak, dagang. Dagang di pasar pak? Iya dagang di pasar. Dagang apa pak? Sembako apa pak? Telur pak? Saya dagang telur. Ngono yo percaya wae. Terus aku juga ditanya kan ternyata Pak pantesan Pak D itu tanya kan dia di luar terus aku Pak D tanya kamu ditanya mah kerjaannya pokok atau jawabmu apa? Ibu rumah tangga. Apik itu. Nah iya lah. Pekerjaannya apa? Kemarin yang waktu Reuni Agama juga dibilang gitu loh. Loh, anu dari kedokteran hewan juga iya. Terus gak ada, ya nggak ada bu, cuma nyambi di rumah. Aku mau konsultan, jadi konsultan nanti berguru sama saya, batinku. Aku kata konsultan itu gaji saya tertinggi neng Indonesia. Saya tuh pasang tarif kalau untuk konsultasi Kita peternakan. kandani ya. Kalau untuk masalah peternakan ya, itu orang-orang yang di peternakan, termasuk yang konsultannya di peternakan itu gak ada yang berani loh sama saya sama Bude itu. Terus habis itu ada orang gitu terus bilang, oh iya, karena kita kalau sama orang kan selalu merendah aja loh. Iki Terus wis. tiba-tiba bilang, wah nanti harus berguru sama saya belajar jadi konsultan ya, tak ketawain. Oh nggih bu, kayak untung tanyanya sama Bude. Oh nggih bu, ya nanti saya datang ke sana, sowan ke sana. Aku kan ngono jawabnya santai. Lah teman-teman yang pada tahu tuh pada Mbak gak ngerti iki sampean ya kok popo emang kudu ngerti. Lebih aman itu tidak diketahui pekerjaan kita. Kerjaan apa? Ibu rumah tangga. Nah, Penak. Gaji gak ada. Karena kita mainnya kes-kesan. Jadi nek misalnya aku kan pajak tuh rasa bayar apa salah. Tapi aku ngecek itu pajak kita bayar 850.000. Apa? Pajak April. Oh iya ya nggak apa-apa, biarin aja, bayar aja, kenapa susah? Tinggal bayar aja. Saya sama Bude itu nangani kasus bukan cuma di manusia, di hewan itu udah ratusan kali. Dan tidak semua orang bisa manggil, susah manggilnya. Mau punya uang sekalipun, kalau misalnya saya tidak mau ya tidak mau, sudah selesai. Kalau Kemarin kita pernah ditawar, inget nggak tuh?
kita disuruh nanganin berapa kandang, udah nanti dibayar gajinya minta berapa aja dikasih, terus kita disuruh beresin. Saya nggak mau, Budi nggak mau. Karena kita kan belajar membaca orang juga. Pada saat kita datang kita belajar membaca orang, kita belajar baca menganalisa usahanya dengan dalam waktu cepat loh. Nih aku lagi transaksi juga nih, transfer 2 juta alhamdulillah untuk Zoom meeting 1 jam. Tuh. Jadi Zoom meeting cuman pesertanya 4 orang itu harganya 2 juta. Kalau mau 2 jam itu 4 juta. Karena Pak D itu kasihan, wes nulis rekoso nunggu, tapi pas covid ini kan terus gratisan banyak dan tidak dihargai. Sekarang kalau ada yang minta Zoom, saya tarifin. Itu untuk penyakit khusus ya? Penyakit hewan tapi ya yang ada memang menghasilkan uang kan. Kayak peternakan ayam, peternakan domba, peternakan kambing. Itu contoh simpel. Itu untuk satu penyakit itu ya, ASF, African Swine Fever. Saya kasih previewnya saja. Itu kematiannya 100% dalam waktu 2 minggu. Semakin sehat semakin cepat mati. Dan mereka juga tidak dapat rekaman Zoom-nya, cuman dapat PDF-nya saja. Dan itu sampai detik ini tidak ada satupun manusia yang ngerti caranya mengatasi sedunia di level dunia loh. Gitu. Kenapa saya bayar? Karena mereka juga untuk peternakan gitu loh. Kalau yang kayak gitu, makanya aku suka sapu jagat, bener molo, wis konsule gratis, macake kuwi gratis mesti dionek-onek nih. Kalau cuman nggak dionek-onek kan, wis ngirimnya kenapa terlambat? Ini lah ya Allah, jawabnya terlambat. Jawab konsultasi gratis loh, kowe ning dokter we lo antri panjang. Dan untuk harus datang ngantri, bayarnya larang pisan gitu. Untuk penyakit kayak yang tadi saya bilang itu ASF, tak kasih tahu dari awal ya. Sampai kiamat nggak akan ada vaksin yang bisa dipakai untuk ASF, apapun bentuknya. Tuh. Udah ada 12 profesor se-Indonesia. Jadi dari kalau 12 yang kampus yang nyoba bikin ya nggak jadi juga. Kalau yang mau punya project untuk bikin vaksin ASF itu berarti penipuan. Nggak bakal jadi sampai kiamat, apapun jenis vaksinnya nggak akan jadi. Mau percaya syukur, nggak percaya ya saya juga nggak peduli, om, bukan barang saya. Gitu. Oh, aku udah beli tiket pesawat ya ke Davao nanti tanggal 5 sampai tanggal 11. Kita ke Filipina. Kita jalan-jalan cari durian. Dan itu diundang sama Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang di Davao, Filipina. Saya juga nggak ngerti kenapa, karena kita tuh nggak minta untuk diundang atau apa, enggak. Memang ada pelanggan yang mengenalkan ke sana dan oh ini produknya bagus loh, bawa ke sana gitu. Jadi buat yang suka ngiri atau suka apa, ya ayo kita bersaing secara sehat gitu. Kalau aku mah ayo kita buat produknya, kita buat produknya lebih baik, bisa internasional, go internasional gitu. Kalau saran saya, kalau misalnya ada yang nggak terima atau iri, yo tetap iri sama nggak terima aja. Karena sampean itu nggak akan pernah bisa bersaing secara sehat, tuh nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Berarti nek aku apian juga dandanku ya. Iyalah. Kalau aku tak omongin terus terang, sampean tidak ada di level manapun itu untuk bersaing sama saya sama Budi, itu nggak mungkin. Bersaing sehat ora mungkin. Makanya sana ngiri ya. Dan lumayan loh tiketnya, habis 11 juta lebih. Ini lagi bikin leaflet dalam bahasa Inggris dan memang di sana kan ya berbahasa Inggris ya gitu. Jadi kalau misalnya memang untuk kita itu wajib menguasai, untuk menguasai ilmu pengetahuan, kita harus menguasai bahasa Inggris dulu. Kenapa? Hampir tidak ada buku kedokteran yang bahasa Indonesia. Iya, dan kalau jadi bahasa Inggris itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi memang untuk pintunya, jendelanya kita memahami pengetahuan gitu. Sejak awal saya sama Budi belajar bahasa Inggris itu bukan buat gaya. Dari awal saya logatnya loh masih medok kayak gini. Komunikasi, kita bisa belajar, kita bisa baca, kita bisa komunikasi aktif, bisa nulis, bisa mengerti paper atau apa. Terus kalau udah ngerti paper juga bukan gaya-gayaan, ini papernya mana gitu. Ternyata dia nggak bisa baca pula.
Itu orang-orang yang tanya sama saya berkali-kali, ini papernya mana ya? Saya kan jawabnya saya enak-enak saya aja toh. Saya nggak punya papernya, cuma perasaan saya aja. Kenapa? Karena kalau sampean bawa papernya dan kemudian kita bahas, diskusi bersama-sama, saya bisa nunjukkan detailnya setiap paper itu kelemahannya apa. Dan sampean akan malu sendiri, Bang. Itu Pas, saya menyelamatkan sampean supaya sampean pas tidak malu sendiri, mereka terus nanti playing victim. Coba aja cari, mau paper apapun sedunia bawa. Kayak yang itu tuh, yang bilang itu tuh, yang aku bilang apa? Kalau misalnya tempe itu tak bilang bukan untuk apa? Tempe itu justru untuk anti kanker. Ada yang bilang tempe memperparah kanker. Itu ilmunya nggak tekan gue. Bu arep muni kue tradisional mau enggak nek kue ilmunya nggak tekan. Yang kamu obatin juga nggak akan sembuh gitu loh. Kalau masih mengobati kanker, masih melarang tempe, berarti menurut saya ya ojo berobat ning kono ngono. Nggak akan sembuh. Kenapa banyak paper, banyak tulisan yang memang ngomong seperti itu. Nah misalnya, oh itu jamur membuat kanker, jamurnya beda gitu loh. Oh, Dan kalau dari hal yang kecil aja dia nggak nangkep ya. Nah untuk hal kecil dia membedakan jamur sama fungi nggak bisa, penyebab kanker nggak bisa. Bagaimana bisa menyembuhkan? Termasuk gimana menyembuhkan diabetes, gimana bisa menyembuhkan mah, gimana bisa menyembuhkan apapun. Menurut aku itu penyembuhannya bukan sembuh, tapi kayak kita dikasih apa penenang gitu loh. Penenang biar tenang. Dan kenyataannya kan kayak yang ambeien masih dikasih obat ambeien sebulan itu kan ya iyalah sembuh. Tapi kan bukan herbal itu. Gejalanya hilang, tapi sumber penyakitnya tidak ditangani, ngono loh. Kalau ngaku herbalis itu jangan pernah menambahkan bahan kimia. Ya ini tak kasih tahu ya. Kemarin itu saya kan ke connect ke Badan POM. Badan POM itu setiap berapa bulan, biasanya 6 bulan sekali itu dia ngerilis. Jadi daftar perusahaan yang kemarin pas pada saat razia itu dia nggak punya izin Badan POM pertama, dan yang kedua itu mencampurkan BKO, bahan kimia obat, ke dalam herbal. Dan itu disebut jelas, semuanya disebut jelas. Bahan yang buka apa, perusahaannya apa, produknya apa. Ceto itu. Dan yang buka praktek dengan nama herbal, kalau pakai obat kimia, izinnya bisa dicabut, pelanggaran hukum. Iya. Karena apa? Apalagi tidak ada apoteker, bukan dokter. Karena syaratnya kalau mau pakai obat kimia harus ada dokter, harus ada apoteker, itu udah peraturannya jelas. Kalau enggak, ya harus herbal murni, tanpa campuran obat apapun, gitu loh. Tanpa pemberian obat apapun. Jadi buat orang yang masih berpraktek, yang aku herbalis, yang masih pakai obat kimia, berhati-hati. Kalau ditutup secara paksa bisa masuk penjara. Itu saya memperingatkan biar waspada loh. Bukan karena kebencian, tapi karena memang itu pelanggaran hukum. Karena kita kan sekarang ini berhubungan sama Badan POM karena apa? Karena kita lagi ngurus perizinan. Dan mengurus perizinan ini memang rumit dan detail. Jadi seperti nulis apa setiap bab itu ada keterangannya panjang, perizinannya ini kebersihan apa kebersihan, packing gini apa, proses itu detail gitu loh. Nah ini ditandatangani seorang. Ada kemarin kita buat 18 berkas itu belum selesai loh, 2 kali loh, 36 berkas untuk BPOM. Dicek ke sini, dicek apa semua proses pembuatannya, dicek apanya sudah sesuai belum, bahannya benar-benar tanpa bahan kimia obat enggak? Enggak ada sedikit. Oh, berarti tangiso aku gitu. Jadi buat orang yang masih berpraktek, yang ngaku herbal, izinnya herbal, pakai obat kimia, berhati-hati. Karena itu pelanggaran hukum. Karena kenapa saya tahu? Karena waktu pengurusan BPOM, kita kan udah berapa bulan nih ya Pak di ngurus BPOM ya? Belum kelar juga sampai sekarang. Dan udah alhamdulillah udah syarat-syaratnya semua terpenuhi, tinggal administrasi aja. Jadi memang kita jadi belajar banyak kitab ya, apa namanya? Banyak peraturan. Bagaimana obat herbal, bagaimana tentang tentang masuknya ke kode KBLI nomor berapa, ininya berapa. Dan memang detail.
Dan saya tidak menggunakan teman-teman kami yang jadi menteri ya untuk memudahkan urusan kita ya, enggak. Karena itu urusan pribadi saya, jadi kita urus detail. Kemarin kan ada yang ngomong kalau kita main belakang, main apa, ya kalau mau bisa main belakang ya, kalau mau ya silakan, tapi saya enggak. Bude saya sepertinya pernah nemu pengen lapor tapi nggak tahu kemana, sampelnya sudah nggak ada, saya buang. Banyak jelasinya. Nah, ya kalau udah nggak ada bukti, ada saksi ya nggak bisa. Kalau saya nyimpen itu masih resepnya dari dokter yang ngaku dokter tapi belum lulus dokter, yang belum pelantikan dokter dan masih berpraktek sebagai herbalis tetapi pakai bahan kimia, saya masih nyimpen semuanya. Jadi suatu saat kalau kepolisian meminta bukti dan ini, saya punya banyak dari pasiennya. Kenapa? Saya yang mengarahkan pasiennya ke sana. Jadi saya merasa bertanggung jawab. Makanya saya simpan itu semua resep-resepnya itu. Yang dikasih dikasih obat apa, dikasih vitamin, dikasih apa, yang semuanya obat kimia itu. Saya masih simpan itu, tulisan resepnya sendiri yang ditujukan bukan kepada apoteker, itu saya masih simpan semua. Kenapa? Karena suatu saat jika kita ada orang jahat yang memang karena memang gila harta dan bisa membolak-balikkan fakta, kita harus menyimpan fakta dan data tersebut sebaik mungkin. Membolak-balikkan kan cuma yang percaya kan orang-orang toh. Tapi kalau kita punya data dan tersimpan itu suatu saat misalnya ada sesuatu, kita itu dimenangkan di hukum. Saya sama Pak D itu belajar dengan detail tentang hukum. Makanya kalau bilang ada niru resep dan sebagainya, ada hak paten, ada ini, santai aja. Lu sih. Atau ada yang ngomongin apa, weh? Bruce, sini. Saya sih santai, tapi karena kemarin merasa bertanggung jawab karena saya sama Pak D yang menyarankan kalau berobatnya ke sana aja, tak pikir herbalis gitu loh. Ternyata bukan herbalis. Dikasih obat kimia itu pel katanya untuk apa? Boosting untuk apa? Nggak ngerti. Untuk apa katanya? Nggak ngerti, nggak peduli juga aku. Dan itu di luar sepengetahuan saya loh. Karena setahu saya kan cuma jamu godokan gitu. Dan ternyata enggak, diberi pel itu isinya 30 gitu loh. Dan itu saya nggak ngerti loh, katanya wah enggak cuma vitamin, cuma ini. Enggak, ada yang obat ambeien, ada yang obat apa? Ya memang obat bebas sih. Tapi kan tetap aja kalau penjualan tanpa apoteker, tanpa dokter nulis resep itu tetap nggak bisa. Itu perizinannya termasuk perdagangan obat. Di KBLI itu ada. Karena kita ngurus jadi PT ini kan ada izinnya. Misalnya kita sampai menjual sesuatu itu harus ada izinnya. Di KBLI itu perdagangan izin usaha apa namanya? NBI, IBR, izin udah dilali. Nomornya itu loh kan ada. Nanti kita memasukkan itu ke KBLI nomor berapa gitu usaha kita. NIB, nomor izin berusaha itu loh. Nah kalau NIB-nya itu herbalis, harusnya memang pakai herbal gitu. Kalau misalnya enggak ya enggak. Dan maaf ya buat teman-teman yang saya sesatkan ke sana. Tapi saya udah ngasih tahu loh, kalau misalnya nanti ada sesuatu itu sudah di luar kemampuan saya sama Pak D, udah di luar wewenang saya sama Pak D. Karena waktu ngasih tahu malah kita yang dibilang fitnah ya Pak D. Biarin aja. Sampean mau bilang saya tukang fitnah, sampean mau bilang saya orang gila, sampean mau ngatain apa aja itu loh. Enggak tak gagas kok. Saya belajar untuk nggak memperhatikan yang kayak gitu-gitu. Iya, soalnya tapi kalau saya nanti jadi fokus ke situ, terus saya jadi marah. Nah kalau saya jadi marah itu terus jadi yang dilakukan kan nggak baik semuanya. Padahal orang-orang baik, kawan-kawan yang masih butuh bantuan tuh masih banyak lah, kasihan yang lain. Status viral, istri kerap tolak malam pertama alasan datang bulan, rupanya lelaki tulen. Nah, keren tuh. Aduh, enek ngono kuwi, tapi berita negatif iki cepet ya wong mengerti. Ini aku paling benci itu di teks sama orang yang aku nggak ada hubungannya. Ya ngapain disetujui ya
dicabut aja tagnya kan, kita bisa Enggak ya. nolak toh. Bisa nolak. Lah aku nulis apa itu ada orang yang minta terus di PM. Pak D, tolong saya di tag namanya di situ. Ya nggak mau saya, sampean siapa nyuruh saya? Nggak boleh nyuruh saya, cuma Budi, nggak ada yang boleh. Ayo saiki wes live-nya, ayo kita bikin tesis lagi. Ayo delete toleren toh, aku sesuk pembengi yang garap. Aku sesuk awan ya wis mulai garap meneh tesis sampai nanti malam. Besok awan sampai nanti malam itu gimana caranya? Sesuk awan sampai sesuk malam maksudnya. Gitu loh. Saya tuh kalau bikin sesuatu itu selalu saya evaluasi sendiri. Jadi saya melakukan, nggak usah sebelum itu nanti dievaluasi sama orang. Saya tuh ngevaluasi teori saya sendiri berpuluh-puluh kali. Saya punya teori baru, saya cek lagi. Wah, ini kayaknya keren ini kan, udah jalan. Sampai itu nanti saya cek lagi nih, bener gak nih? Saya cari data lagi, saya paskan lagi. Kalau belum pas, saya perbaiki lagi. Saya cek lagi, ketemu lagi kelemahannya di mana, tak baleni lagi. Gitu terus puluhan kali. Karena saya tidak pernah ngikuti pakem yang ada. Setiap pakem ada polanya dan setiap pola selalu ada kelemahannya. Dan saya akan bikin teori baru untuk bisa memperbaiki supaya teori yang kemarin itu bisa jadi lebih bagus lagi kalau ditambahkan dengan data dari teori saya. Dan Pak D waktu nulis kayak gitu tuh masih sangat berhati-hati. Jangan sampai ini biar yo kalimatnya biar tidak merendahkan orang lain. Jadi gimana caranya kita bisa menambahkan data teori dari saya pada teori yang lama, tapi saya nggak pengen merendahkan teori yang lama. Saya bilang teori yang lama bagus, tapi kalau ditambahkan dengan yang ini akan nanti bisa lebih terbukti lagi kebenarannya. Dan itu saya cross checkkan lagi sampai level genom, sampai level DNA. Enggak cuman kita ngomong mengenai masalah sifat virusnya. Buat saya sifat virus, terus nanti itu nempel di reseptor yang mana, itu udah terlalu besar. Saya bacanya sampai ke level DNA-nya. Nggak ada satupun manusia yang ngerjakan kayak gitu di Indonesia loh ya. Saya nggak tahu, di luar mungkin ada, tapi saya juga belum pernah nemu sih. Itu. Jadi kenapa saya bikinnya lama? Ya karena saya selalu mengevaluasi sendiri sampai saya ketemu titik di mana saya tidak nemukan lagi kelemahan, baru saya lepas. Termasuk PDF itu loh, makanya kalau buat PDF itu Pak Ade itu lama, nggak bisa diganggu gitu. Tapi sekarang kenapa saya minta untuk yang webinar itu bayar 25.000, paling nggak nyetor membantu rokok Pak D 1 bungkus kurang. Sebungkus kurang loh itu, harganya berapa? Selamat. Sama berapa? Yang menyelamatkan supaya saya agak. Satu bungkus itu berapa? 35.000. Loh, 35.000. Jadi 25.000 itu sebungkus saja nggak cukup loh. Pak D itu padahal nek lagi gawe makalah itu bisa berbungkus-bungkus. Sekarang listrik Pak? Hah? Oh, iya, tati-tati tuh. Tapi kan bar diisi ini toh. Iya, nggak mungkin. Terus aku nggak ngoven nggak apa. Wes ya? Lah ya paling sopo samping ngono. Udah ya, aku mau tidur. Nggak tidur nih. Jam 8. Bukan itu, ini jatahnya si Denny keluar. Mas belum pulang. Itu ya, teman-teman yang lain yang aku buka di TikTok shop. Van Karin, halo, kapan kau ke Bandung, Van Karin? Iya, masa ini nanya. Masa kita ke Bali mulu? Kita ke Bali mulu. Aku ke Bali udah berkali-kali loh. Monas Kagama di Bali, waktu dari pulang Australia saya di Bali lama itu, cuman belum kenal orang-orang semeton gitu. Kita masih pulang dari Australia itu kita jujuk di Bali sampai seminggu lebih ya Pak De. 2 mingguan di Bali sampai keliling-keliling. Setelah itu baru balik ke Jakarta. Kalau ini nanti kita mau ke Filipina tanggal 5 sampai 11. Pamerannya cuma 2 hari apa 3 hari, yang lainnya 3 kita hari. main. 3 hari kan tanggal 6 kita datang dinner atau 6, 7, 8. Nah 7, 8, 9 3 hari. Nanti kita main-main. Ada yang mau ikut yuk ke Davao? Di sana senjata masih bebas.
semeton Bali Budeo ya wayan saja. Siap semeton sarang sami. Ditunggu di Bali mulu, ditunggu di Bandung. Besok tanggal 23 Mei ini pada ke Bandung. Ada udah berapa orang nih yang WA saya? Ada 5, 4, 9, lebih dari 9 orang dah nanti tanggal. Dan itu tempatnya beda-beda karena nggak saling mengenalkan. Semoga kita diberi kesehatan dan keberkahan semuanya ya, walaupun jauh-jauh. Yang satu intinya tuh satu, jangan ngambil hak orang lain. Yang kedua, jangan menzolimi orang lain gitu. Kalau cuman kita dituduh menzolimi orang lain aja nggak apa-apa, yang penting tidak. Karena kalau dituduh itu gini loh, orang itu kan ada suka dan tidak suka. Nah orang tidak suka, wah mbok kita sebaik apapun mesti welek. Kayak itu loh siapa? Brusi. Kayak fansnya Fujian itu loh, Fujian sama Torik Halilintar. Apa tuh? Enak apa tuh, Brus? Ora emang iki lho. Ono truk, Mas. Oh, truknya nggak boleh di situ, Brus. Truk. Itu nih tak kandani yo, Su. Itu, dengerin dulu. Itu batas kita tuh pagar, di luar pagar tuh bukan tempat kita. Gak ada gunanya kamu jikok gitu. Nggak boleh di pagar kita, Pak. Wah, nggak boleh di pagar kita, ya Brus. Ya Brus masuk, ya Brus naik, ya Brus. Aku harus ganti spray. Saya itu alergi debu, jadi kalau lagi capek harus spray baru. Makanya saya punya spray banyak. Sampai kusem-kusem karena sering dicuci. Ketemu hari Senin ya. Senin malam jangan lupa. Senin malam nanti itu ya, kita ngobrol tentang demam berdarah. Tetap kapasitasnya 300. Saya nggak mau nambah jadi 500, biarin. Nggak, karena nanti takutnya tuh malah apa? 300 saja lah. Nggak takut apa-apa, ya cuma 300 saja. Kenapa? Karena itu feng shui-nya suruhnya 300. Wes toh, beres toh. Bukan 300, angka 3 itu seneng loh, angka 1, 2, 3 apa-apa kan 3 gitu. Saya udah sampai di titik bahwa saya sebenarnya nggak perlu jawab apapun dengan alasan yang kira-kira bukan, Pak De nggak ngalamin jadi admin kayak aku kan, jawab telung atas dalam waktu bersamaan, bagi link, nge-share satu-satu, daftarin. Makanya aku nggak mau jadi admin. Daftarin satu, mindahin ke itu pakai Google Form. Saya tuh nggak ceramah Bude aja yang ramah itu jadi admin. Kalau saya sih ogah. Aku ramah emang, tapi kan semua orang juga ramah sama aku, termasuk tadi. Nih, aku berbalas pantun sama yang di Grab itu. Lah yo kok ya ono Grab ngirim terus ngantuk ngirimi pantun, Bude kok yang ngirimi pantun meneh. Ya bagus toh. Bagus lah. Aku tuh seneng gitu apa. Oh wis hilang anane. Apa? Pesannya udah hilang. Tadi kan ditulis siapa? Itunya bikin pantun, tak bikin pantun gitu. Chat ended. Ada juga yang tak bintangi 1 kemarin. Gimana Pak brosurnya? Oh tadi belum, bahasa Inggrisnya belum bagus itu. Oh sedang di ini. Ora iki sing Agus kok, sing kerja. Kan Agus kan anak buah kono. Oh, ora usah karo kono wae. Aku lagi bikin brosur kan, punya ini tukang sekarang punya apa admin yang sekaligus desain itu loh. Jadi admin kan saya yang pegang, tapi ada admin yang sebenarnya aku mau admin nanti sama orangnya tuh. Nah dia tuh pintar desain gitu loh, lagi bikin apa leaflet sama itu. Karena kita mau pameran di Filipina itu kan nggak mungkin bawa barang banyak, karena nanti urusan sama custom bea cukai. Jadi apapun yang sudah kita bawa ke sana nggak mungkin dibawa balik. Jadi kita cuma bawa 1 koper besar, paling isi 60 itu udah 30 sapu jagat sama 30 badar molo itu, padahal pameran 3 hari. Terus sama sampel paling 100
biji. Nah kita banyakin bawa leaflet sama bikin movie pendek-pendek gitu. Jadi harus beli proyektor ya Pak? Iya, harus beli proyektor. Nah itu buat teman-teman. Proyektor sing infocus bareng juga larang, paling mau 4 juta nama. Enggak gini loh, maksudnya aku tanya dong sama teman-teman yang tahu tentang proyektor itu, kalau yang bisa dibawa kemana-mana dan aman di pesawat itu harus beli yang seperti apa ya? Gitu. Jadi nanti kita bisa bawa, misalnya kita mau presentasi dimanapun, nah mungkin nanti itu akan kita bawa juga. Itu pindik kita aja, bukan punya PT Pak. Jadi kalau pas kita pergi mau bikin apa, Zoom dan sebagainya, mau beli sendiri ya. Nah ini contoh sederhana ya. Saya sama Bude kita punya perusahaan. Saya menjalankan perusahaan. Tapi bahkan pada saat kita menjalankan perusahaan, itu kita sangat berhati-hati untuk memakai uang perusahaan. Kita misahkan antara kebutuhan pribadi sama kebutuhan perusahaan. Kayak misalnya saya butuh proyektor, saya bisa dengan gampang saja ngambil mau berapa juta pun itu bisa diambil dari perusahaan untuk beli proyektor. Tapi pada saat Bude bilang, jangan, mungkin nanti akan lebih banyak kita yang membutuhkan. Karena misalnya, oh saya mau presentasi di mana, kita bisa langsung bikin sendiri. Mau dimanapun kita bisa bikin sendiri itu loh. Jadi mungkin akan lebih banyak pemakaiannya untuk kepentingan pribadi. Maka saya nggak mau pakai uang PT. Kita nggak pakai uang PT. Walaupun saya punya wewenang penuh, bisa transfer, bisa apa. Tapi saya nggak mau pakai misalnya beli mobil baru pun juga bisa, kita nggak mau. Kemarin malah yang ditawarin loh kita. Malah sama yang dari PT-nya sendiri udah. Bude Pak, ganti mobil aja. Itu pakai motor operasional, beli motor. Aku bilang motor ada Pak, nggak ada. Pergi-pergi kalau Farhan pakai motor, Farhan masih bisa. Kita disuruh beli motor, saya enggak. Terus pakai bensin aja, aku nggak ngambil bensin gitu. Udah. Nanti Bali United versi Bude OTW. Ya siap, ditunggu di sini, nginep sini aja Van Karin. Nanti tak anterin ke stadion. Live ya Bude, iya insya Allah. Aku juga belum tahu ini kalau di Filipina itu pakai Telkomsel, nanti beli paketnya kayak apa. Kalau umroh itu kan gampang ya, kemarin pakai Telkomsel yang umroh gitu. Kalau pakai ke Filipina itu pakai apa gitu aku belum tahu. Dan itu penerbangannya lumayan, jadi jam 12 malam itu turun dulu di Manila, jam 6 pagi. Jadi 6 jam, 5 jam lebih lah, 5 jam lebih. Habis itu jam 6 transit di Manila, itu pindah pesawat lagi yang arah Davao, jam 8 terbang, jam 10 lebih baru sampai Davao. Perjalanan panjang. Untuk apa coba? Ya karena kita pengen mengenalkan produk Indonesia, kita Indonesia loh gitu. Sapu jagatku udah datang, ya alhamdulillah. Udah ya, aku mau ke. Ya, yuk. Oke, sampai besok ya. Sampai Senin. Sampai besok Senin ya. Nanti kita ngobrol DBD sama Wolbachia. Oke.